Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-11. Dari pertemuan sebelumnya kita belajar tentang recycle view mode list. Nah, kali ini kita belajar tentang recycle view, mode grid, dan card view. Jadi kemampuan akhir yang diharapkan itu mahasiswa mampu merancang recycle view, mode grid, dan card view dalam aplikasi mobile. Yang recycle mode grid yaitu perbandingan mode list dan mode grid, yaitu dari segi mode utama untuk menampilkan data. Jadi kalau mode list itu dalam daftar, mode ini menampilkan daftar dalam daftar vertikal atau horizontal. Serupa dengan tampilan daftar biasa, item-item ditampilkan satu persatu dari atas ke bawah atau kiri ke kanan. Kalau mode grid, yaitu kotak, mode ini mengatur data dalam bentuk kotak yang memungkinkan item-item ditampilkan dalam baris dan kolom. Mode ini sering digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grid, seperti galeri gambar atau aplikasi e-commerce dengan banyak produk. Manfaat penggunaan recycle view untuk mode grid itu pertama dari segi efisiensinya, memiliki mekanisme daur ulang yang lebih baik, yang memungkinkan tampilan yang tidak terlihat saat digulirkan untuk didaur ulang. Ini meningkatkan efisiensi dalam menampilkan daftar data yang besar. Yang kedua, dari segi fleksibilitas, mode grid memungkinkan tampilan yang lebih dinamis dan struktur dalam bentuk kotak, yang membuatnya cocok untuk aplikasi dengan tampilan grid yang menarik. Yang ketiga, tampilan yang responsif, yaitu dengan mekanisme daur ulang dan manajemen item yang baik. Recycle view membantu memastikan tampilan yang responsif saat pengguna menggulirkan daftar yang sangat panjang. Jadi implementasi recycle view mode grid ini pertama menambahkan recycle view grid ke layout. Langkah pertamanya itu menambahkan recycle view grid ke layout yang XML aplikasi user Anda. Tambahkan elemen recycle view dengan mengatur atribut-atribut seperti di bawah ini. Seperti contoh dalam codingan seperti sama kayak mode list, ada ID-nya, ada layout width-nya, ada layout height-nya. Terus yang kedua, mendefinisikan item view untuk mode grid. Setelah menambahkan recycle view, kita perlu mendefinisikan tampilan untuk setiap item dalam daftar. Gunakan elemen-elemen seperti cut view, image view, text view, atau elemen lain sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, membuat adapter. Setelah menyiapkan tampilan item, kita perlu membuat adapter untuk menghubungkan data dengan tampilan item dalam mode grid. Langkahnya, buatlah kelas adapter yang akan menghubungkan data dengan tampilan item grid. Implementasikan metode-metode seperti onCreate View Holder dan onBin View Holder untuk mengolah tampilan item. Nah, ini codingan dari membuat adapter, mirip-mirip sama seperti yang mode list, codingan seperti ini. Nanti kita akan praktikan di praktikum 11. Yang ketiga, adapter bertanggung jawab untuk memasangkan data ke tampilan item grid dan mengatur tampilan item dalam mode grid. Yang keempat, mengatur recycle view di activity. Ini langkah terakhir, yaitu perlu mengatur recycle view dalam activity untuk menampilkan data. Langkahnya yang pertama, memilih jenis layout manager yang sesuai. Jadi sebelum menampilkan data dalam mode grid, perlu memilih jenis layout manager yang sesuai untuk recycle view tersebut. Salah satu pilihan yang sering digunakan adalah grid layout manager. Nah, grid layout manager itu layout manager yang memungkinkan kita mengatur tampilan item dalam bentuk kotak dengan baris dan kolom. Contohnya, kita dapat menentukan beberapa banyak kolom yang ingin kita gunakan dalam grid tersebut. Dengan grid layout manager, kita dapat mengatur tampilan item dalam mode grid dengan sangat mudah. Yang kedua, menciptakan instance dari adapter. Setelah memilih layout manager, kita menciptakan instance dari adapter yang telah kita buat sebelumnya. Adapter ini bertanggung jawab untuk menghubungkan data dengan tampilan item dalam mode grid. Dengan menciptakan instan adapter, kita membuat koneksi antara data yang kita ingin tampilkan dan tampilan item yang telah kita siapkan dalam layout XML. Yang ketiga, menghubungkan adapter dengan recycle view. Langkah terakhir dari mengatur recycle view di activity yaitu menghubungkan adapter dengan recycle view. Ini langkah yang memungkinkan data yang kita miliki di adapter untuk ditampilkan dalam tampilan mode grid yang telah kita siapkan. Dengan menghubungkan adapter dengan recycle view, kita mengintegrasi data dengan tampilan.
dan aplikasi kita siap untuk menampilkan data dalam mode grid dengan tampilan item yang menarik. Ini contoh recycle view mode grid. Bisa dilihat bahwa yang tadi dalam list kita hanya dalam bentuk daftar, sedangkan ini dalam bentuk kotak, yaitu berupa gambarnya. Selanjutnya, recycle view card view, yaitu sebuah komponen UI yang digunakan untuk mengatur tampilan item dalam bentuk kartu dalam aplikasi Android. Dalam pengembangan aplikasi, card view memungkinkan kita untuk menciptakan tampilan item yang menarik dan user-friendly dengan berbagai elemen desain yang dapat ditambahkan, seperti bayangan, pembuatan sudut, dan elemen desain lainnya. Manfaat card view ada dari pertama, dari elemen desain yang menarik. Card view memungkinkan kita untuk menambahkan elemen desain seperti bayangan, sehingga tampilan item dalam bentuk kartu terlihat lebih menarik dan terpisah dari latar belakang. Pembuatan sudut dengan card view dapat memberikan elemen desain tampilan item dengan sudut yang lebih lembut, menciptakan elemen yang lebih estetis. Terus dalam bayangan, card view ini menambahkan bayangan pada tampilan item, memberikan efek timbul yang memisahkan item dari latar belakang. Nah, sekarang implementasinya recycle view card view-nya itu pertama membuat layout XML sama seperti mode list dan mode grid untuk dibuat dalam bentuk XML terlebih dahulu. Terus yang kedua, menentukan atribut-atribut card view. Dalam layout XML card view dapat menentukan atribut-atribut seperti padding, radius sudut, dan bayangan. Atribut-atribut ini memungkinkan kita untuk mengkustomisasi tampilan kartu sesuai dengan kebutuhan aplikasi kita. Yang ketiga, menggunakan card view dalam adapter. Setelah menyiapkan layout XML card view, kita menggunakannya dalam adapter yang telah dibuat sebelumnya. Adapter akan menghubungkan data dengan layout card view dan mengatur tampilan item dalam bentuk kartu. Nah, ini contoh recycle view card view sangat berbeda dibandingkan yang list dan juga card. Di sini tidak hanya ada tulisan dan juga ada kartu, sehingga bisa terlihat perbedaan antara list, mode grid, dan card view. Baik, seperti biasa di akhir pertemuan kita ada tugas yang mesti kalian kerjakan, yaitu buat masing-masing satu program aplikasi Android menggunakan recycle view, mode grid, dan card view. Ini masing-masing satu, selain yang sudah dipraktikkan di lab. Catatannya, setiap mahasiswa berbeda, kemudian dikumpulkan di list dalam bentuk APK dan divideokan dengan penamaan tugas 11, _nama, _nim, _kelas. Baik, saya akhiri pertemuan 11 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.